Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, berkah dalam. Selamat petang atau selamat malam. Kembali kita bertemu dalam persekutuan Oikumene yang kita suka karena kita punya. Dan bulan November pada malam ini di tanggal 30 kita bernuansa Hari Pahlawan. Untuk itu seperti doa syafaat bulan lalu yang akan ambil bahagian dalam nuansa Hari Pahlawan adalah Bapak Maijen Purnawirawan Darpito Pudias Tungkoro. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, dengan hati yang penuh sukacita kita akan mulai persekutuan malam hari ini dengan bersama memuji nama Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup kita dimanapun berada, di seluruh wilayah Indonesia, pasti sudah menjadi berkat. Siapapun kita, menjadi berkat untuk sesama kita, dan biarlah nama Tuhan selalu ditinggikan. Mari kita akan berdoa bersama. Kita mulai dengan tanda salib, tanda kemenangan bagi kita yang Katolik. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur malam hari ini, karena Engkau perkenankan kembali kami boleh mengikuti ibadah persekutuan Oikumene dimanapun kami berada. Sudah cukup lama kami tidak berjumpa muka dengan muka. Tetapi melalui kesempatan malam ini dimanapun kami berada, kami bahagia sungguh karena Engkau menyapa kami. Karena Engkau melawat kami semuanya. Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan kemampuan melewati berbagai persoalan tantangan hidup apalagi di masa pandemi ini.
Sungguh kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan berkat Tuhan untuk kami. Terima kasih untuk semuanya. Tolonglah agar persekutuan kami malam ini membangun iman kami dan membangun kebersamaan kami. Dan layakkan kami banyak kekurangan salah dosa kami, ampuni kami. Di dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpujilah Engkau kekal sepanjang masa. Amin. Ibu bapak saudara-saudara yang berbahagia, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau bulan lalu dalam rangka Hari TNI keberapa kemarin ya? Kalau Indonesia Merdeka ke-75. Nah, Pak Mindarto, Pak Maijen aktif Mindarto, kalau malam ini Bapak Maijen Purnawiran Darpito Pudiastungkoro yang akan ambil bahagian. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari beliau, kita siapkan hati kita untuk disapa oleh kuasa dari surga. Kita nyanyikan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari kata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita sejenak menundukkan kepala kita untuk mohon tuntunan bimbingan dari Tuhan Yesus sendiri. Kita berdoa. Allah Bapa Tuhan kami yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, dengan segala kerendahan hati kami mohon, datanglah ya Tuhan di dalam persekutuan doa kami saat ini, dalam ibadah bersama dengan saudara-saudara kami yang tergabung di dalam Senior Basilea. Penuhilah hati kami dengan kasih-Mu, sehingga kami boleh memulai, boleh memuji, boleh memuliakan kebesaran-Mu di
dalam nama-Mu yang penuh sukacita, serta kami boleh mendengarkan firman kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Ada sukacita? Ada damai sejahtera? Berbahagialah mereka, orang-orang yang datang dan berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pada dasarnya rindu akan perubahan. Dan dia bukan saja rindu pada perubahan, tetapi pada akhirnya dia juga akan sadar bahwa dia mau tidak mau, suka tidak suka, memang harus berubah. Allah kita adalah Allah yang cinta akan perubahan. Bahkan Dia juga yang mendatangkan perubahan bagi setiap anak-anaknya ke arah kehidupan yang lebih baik. Keinginan Allah memberi perubahan telah dinyatakan melalui firman-Nya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau di antara kita saat ini sedang dalam pergumulan yang berat, maka jangan pernah meragukan untuk datang kepada Tuhan. Dia pasti akan memberi pertolongan. Dan jangan pernah berkata bahwa Tuhan tidak peduli dan membiarkan kita bergumul sendirian. Dia sangat peduli, saudaraku. Saat Dia mengatakan, "Lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Yesaya 43 ayat 19. Dia serius, saudaraku, mengatakan kepada kita untuk pengharapan kita di hari ini dan masa depan kita, dengan melupakan apa yang telah terjadi di belakang kita. Dan apa selanjutnya? Sebagaimana Mazmur 56 ayat 9 mengatakan, "Karena sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu." Dan dalam firman 1 Raja-Raja 17 ayat 14, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis-habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, ini cerita tentang Elia dan janda di Sarfat. Janda di Sarfat mengalami satu pergumulan yang sangat berat. Karena di tengah situasi kelaparan yang sangat berat melanda negeri itu, ia hanya memiliki segenggam tepung di dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Secara logika, janda dan juga anaknya ini sudah tidak memiliki harapan lagi, karena tepung dan minyak yang dimilikinya hanya untuk makan sekali saja. Namun kembali lagi, bila Tuhan turut campur tangan di dalamnya, perkara yang dahsyat, ajaib dan luar biasa pasti terjadi dan dialami. Sungguh benar apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui ayat ini sesungguhnya Allah sedang memberi tuntunan kepada kita melalui hikmat yang Dia berikan untuk kita meresponinya dengan ketaatan.
Saat janda tersebut meresponi dengan ketaatan sesuai dengan Allah yang mau untuk dilakukannya melalui Elia, sedikit tepung dan minyak di dalam buli-buli tidak habis-habis. Saat janda Sarfat meresponi melalui tindakan karena ketaatannya, hikmat yang dia berikan melalui firman Allah yang pernah dia dengarkan. Sekalipun menurut pikiran dan perasaan tidak rasional, saat ia merespon dengan ketaatan, mukjizat pun pasti terjadi. Saudaraku, berkat atau mukjizat memang tidak terjadi begitu saja. Tuhan meminta kerelaan janda itu untuk menaati firman Tuhan terlebih dahulu. Dan saat Nabi Elia menyampaikan perintah, sang janda sekalipun sempat ragu dan sempat berdalih. Tetapi akhirnya ia melakukannya juga. Dan hasilnya, sebagaimana 1 Raja-Raja 17 ayat 16 mengatakan, tepung dalam tempayan itu tidak habis-habis, dan minyak di dalam buli-buli tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantara Elia. Nah, percaya dan taati hikmatnya, dan marilah kita katakan pada jiwa kita, sesuai dengan Filipi 4 ayat 19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus. Dan dengarkan nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Amsal 19 ayat 20. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sebagian besar keberhasilan di dalam hidup ini didapat bukan dari keterampilan dan kepandaian saja, akan tetapi dari kedewasaan pengelolaan emosi atau hati yang teguh. Sehingga saat kita dewasa dan mengelola emosi, kita tidak kehilangan fokus, prinsip, dan visi hidup akibat tertindasnya jiwa kita. Dalam mendewasakan jiwa, kadang-kadang Tuhan mengizinkan tekanan dan masalah datang ke dalam hidup kita. Itu semua adalah baik, sebab Tuhan ingin kita semua bertumbuh dan berkembang dengan lebih baik. Oleh sebab itu, fokus kita harus selalu ke depan dan tertuju kepadanya, Tauratnya, firman-Nya, dan kehendaknya. Seperti dalam Mazmur 119 ayat 71 sampai dengan 72 mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku bisa belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Saudaraku, mari jangan lagi pernah menoleh ke belakang, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ulangan 31 ayat 8. Jangan mudah goyah dan gentar hati, dan hendaknya kita katakan pada jiwa kita masing-masing. Sesuai dengan 1 Korintus 9 ayat 27. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, sukacita adalah anugerah Allah yang seharusnya kita nikmati, berganti dengan kenangan masa lalu yang penuh dengan kelemahan, ketidakberdayaan, dosa-dosa,
kesalahan, dan jangan pula kita memposisikan diri kita sendiri sebagai korban. Allah mengingatkan kita untuk membereskan masa lalu dan melupakan semua yang ada di belakang kita, karena Dia sudah menumbuhkan yang baru bagi kita agar kita dapat menghadapi masa depan. Tinggalkan masa lalu yang tidak dapat diperbaiki lagi ke dalam tangan-Nya dan melangkah bersama Tuhan menuju masa depan yang penuh harapan. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tetap tatap masa depan dengan penuh harapan. Belajarlah dari masa lalu yang keliru, lalu perbaiki. Terapkan hidup atas firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mulai dari hari ini bagi yang baru mulai, lakukan secara konsisten dan teratur. Bila hasilnya baik, lanjutkan. Tetapi jika kurang baik, jangan sesali. Perbaiki dan lakukan lagi sampai kita mendapatkan hasil yang baik melalui hikmat yang datangnya dari Dia. Karena sejatinya Dia telah menumbuhkannya bagi kita, yang kita percayai dan lakukan dengan ketaatan yang tulus. Di dalam Tuhan tidak ada kegagalan, sebab hal buruk sekalipun sanggup diubahnya menjadi hal yang baik. Bergairahlah dengan Tuhan, sebab hari ini Dia sudah merubah segalanya menjadi baik, dan Dia sudah menumbuhkannya bagi kita. Karenanya sekali lagi saudaraku, mari kita percayai dan taati hikmat yang Dia berikan, sehingga kita boleh kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita berdoa. Segala puji syukur kita naikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Jika hari ini kita bisa merasakan kasih-Mu dengan melihat keindahan ciptaan-Mu yang ada di sekitar kami, dan juga mendengarkan firman-Mu yang sungguh sangat menguatkan hati kami. Kami juga mohon ampun untuk semua dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat. Baik kami lakukan itu dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini sedang berbeban berat karena sakit penyakit yang dialaminya, maupun persoalan-persoalan yang lain yang mereka alami saat ini. Jamahlah mereka yang sedang sakit, supaya mereka mengalami kesembuhan. Berilah jalan keluar bagi mereka yang sedang mengalami problem keluarga, problem keuangan, problem pekerjaan, agar mereka bisa menemukan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup mereka. Tolonglah kami ya Bapa, agar kami semua dapat terbebas dari pandemi virus COVID-19 yang telah menyebabkan banyak kematian di seluruh dunia, serta semakin menggila belakangan ini, dan membuat kami semua tidak lagi dapat beraktivitas dengan baik, dan kecemasan serta ketakutan selalu menghantui kehidupan kami. Curahkanlah rahmat-Mu agar para ahli yang telah menemukan formula yang tepat, agar dapat memproduksi sebanyak mungkin obat penangkal yang kami butuhkan, agar segera dapat didistribusikan kepada kami yang sangat membutuhkannya, agar virus COVID-19 dapat segera teratasi. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Engkaulah sumber pengharapan kami. Engkaulah tempat kami berkeluh kesah, dan Engkaulah pemilik kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan kami, memperbaiki relasi kami dengan Bapa. Izinkanlah kami
untuk tetap menjalin relasi yang indah di setiap harinya. Roh Kudus, bantu kami agar kami dapat terus memiliki relasi tersebut dengan baik. Di saat setiap badai menerpa kehidupan kami, Engkau selalu tahu. Semua yang terjadi adalah atas sepengetahuan-Mu. Oleh sebab itu, ketika masalah datang kepada kami tetap yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Engkau akan berperang bagi kami dan memberikan kemenangan kepada kami. Engkau juga yang akan memberikan kelegaan kepada kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya masalah yang kami sedang alami saat ini akan diselesaikan oleh-Mu dengan sangat baik. Kiranya Tuhan, Engkau akan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan juga akan berkati setiap hal yang akan kami lakukan maupun yang sedang kami lakukan. Semua itu hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, kami yang percaya dengan Engkau ada di dalam hati kami, selalu menjaga kami, memberikan kami kedamaian, dan memberikan kami hikmat. Tuntunlah kami selalu agar dapat mengetahui arah kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudaraku, tetap semangat, tetap sehat, tetap di rumah saja. Dan percayalah, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sedetik pun. Dia akan senantiasa menyertai kita, orang-orang yang percaya dan setia serta taat kepadanya. Selamat bertugas, selamat bekerja, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Maijen Purnawirawan Darbito Budia Sungkoro. Mari kita tetap semangat, kita tetap bersemangat di dalam masa pandemi ini. Mari kita tingkatkan imun kita dan juga mari tetap kita tingkatkan iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita akan bersama-sama menaikkan satu pujian yang berjudul Allah Sumber Kuatku. Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Dialah sumber kuat kita. Dengan semangat katakan, hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber
kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku, Allah sumber, kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Haleluya. Biarlah kita senantiasa bersemangat di dalam Tuhan, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur, meningkatkan imun kita di masa pandemi ini. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan melalui doa-doa syafaat kita. Waktu selanjutnya saya serahkan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia dimanapun berada, kita boleh bersama bersatu hati di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, betapa kami boleh mengucap syukur di penghujung bulan November. Dan kami sudah boleh memasuki minggu Advent, di mana 4 minggu kami memasuki minggu-minggu Advent, sebelum semua kami merayakan hari kedatangan Allah, kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia, untuk menebus, menyelamatkan manusia. Di penghujung bulan November malam ini, dalam syafaat kami boleh berdoa. Berkenan Engkau boleh memberkati semua saudara-saudara kami yang sedang terbaring sakit, baik di rumah sakit, di Wisma Atlet, dimanapun mereka dirawat, dan karena sedang terinfeksi COVID-19. Berkenan Tuhan menolong semua para medis dalam upaya-upaya mereka untuk mengobati, untuk memberikan kesehatan, pemulihan kepada mereka yang terinfeksi dan positif COVID-19. Kami dari tempat ini bersatu hati memohon, berkenan Engkau datang melawat mereka, menjamah mereka, sehingga di negara tercinta Indonesia semakin banyak pasien-pasien COVID-19 yang sembuh, dan boleh semakin berkurang mereka yang terinfeksi. Berkati para medis yang ada sebagai garda terdepan, Tuhan tolong jaga mereka dan keluarga mereka, dan berkati semua mereka. Berkati para petugas, aparat yang ambil bahagian, kepala-kepala daerah dan pemimpin tertinggi kami Bapak Presiden di dalam menangani pandemi ini. Tuhan tolong. Demikian pula sesama kami di berbagai belahan dunia dan mereka sedang terkena infeksi positif COVID-19. Kami berdoa untuk bangsa negara kami tercinta. Berkati masyarakat kami, dimanapun mereka berada, dalam usaha kerja dan karya mereka, di masa pandemi, di masa yang sulit. Biarlah kami dikuatkan, diberikan hati yang tabah, dan diberikan hati yang tetap bersemangat untuk melewati masa-masa sulit ini. Biarlah kami bersatu padu, saling menopang, saling menguatkan, agar kami mampu melewatinya dan diizinkan memasuki tahun anugerah 2021. Berkati semua pemimpin dimanapun berada. Berkati mereka dengan hikmat yang dari Tuhan. Bapa di dalam surga, anak-anak kami yang belajar dari rumah dan sebagian sudah mulai diuji cobakan untuk belajar di sekolah. Tuhan berkati, jaga lindungi anak-anak kami, baik ya di tingkat PAUD, TK, SD, SMP, SMK, bahkan perguruan tinggi. Biarlah mereka dijaga lindungi dan bersemangat di dalam belajar. Berkati anak-anak kami yang bekerja di luar kota dan belum bertemu dengan kami karena pandemi. Jaga lindungi mereka seperti Engkau menjaga melindungi kami di rumah. Berkati para lansia dimanapun berada.
Berkati para janda duda, anak yatim dan piatu. Berkati semua aparat kami TNI yang bertugas bahkan sebagai petugas yang ada di belahan-belahan dunia maupun di perbatasan antar negara. Berkati polisi dalam menciptakan ketentraman masyarakat dimanapun mereka bertugas. Berkati semua aparat, jagalah dan lindungi mereka. Kami mohon berkat dari Engkau untuk semua mereka yang melayani Engkau, pekerja-pekerja sosial, Tuhan berkati. Berkati semua upaya, kerja dan karya kami. Dan biarlah kami diberkati senantiasa, diberi kekuatan kesehatan, baik kami sebagai orang tua maupun kami sebagai anak. Bapa di dalam surga, mohon berkat dari Engkau untuk persekutuan kami Oikumene Surakarta. Persekutuan yang kami lakukan sudah cukup lama. Kiranya menjadi berkat untuk masyarakat, untuk siapapun, tanpa melihat latar belakangnya. Biarlah keberadaan persekutuan ini boleh memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, tolonglah kami dan jagalah kami senantiasa. Inilah doa syukur permohonan yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita tutup ibadah kita pada sore hari ini, kita akan naikkan satu pujian yang berjudul Allah Sanggup. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Benar, amin. Kuasanya tak pernah berubah. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, kita tiba di penghujung persekutuan Ekumene malam hari ini, yaitu berkat. Kita boleh imani, yakini, boleh angkat tangan, boleh taruh tangan di dada, silakan dengan cara apapun. Kita akan menerima berkatnya. Bapak, Ibu, Saudara yang berbahagia, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Dia, dan kita boleh menerima berkatnya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, memberkati kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.